keempat, aspek politis. Penetapan dilakukan melalui mekanisme pemerintahan, mulai dari penyusunan naskah akademis, forum diskusi publik, hingga penetapan melalui peraturan gubernur. Keputusan ini bukan sekedar perubahan nama, tetapi menandai lahirnya identitas politik dan budaya baru. Momentum tersebut terjadi pada 6 Sukla Paksa, bulan Jesta tahun 590 Saka, yang setelah dikonversikan ke kalender Masehi, bertepatan dengan 8. Secara filologis, penetapan ini memiliki makna yang dalam. Ia bukan untuk menghidupkan kembali sistem kerajaan, melainkan untuk memperkuat kesadaran budaya. Ini sabda kalanda rakean juru pangambat. Jadi juru pangambat jadi pasti yang mengumumkannya orang luar. Juru pangambat bukan orang Sunda itu sendiri. Nah, Kawi Haji Pancapasagi itu 854. Kalau dibaca harus dibalik. Jadi 458 tahun Saka siklus apa. Bayangkan sebuah peradaban yang telah berdiri lebih dari 13 abad, jauh sebelum Indonesia lahir, bahkan sebelum banyak kerajaan besar di Nusantara mencapai puncaknya. Namun pertanyaannya, kapan sebenarnya Tatar Sunda lahir? Apakah ia sekedar warisan budaya tanpa titik awal yang jelas, ataukah ada satu momen sejarah yang benar-benar menandai kelahirannya? Selama berabad-abad jawabannya kabur, tersembunyi di balik prasasti yang terbatas, naskah kuno yang samar, dan catatan asing dari negeri jauh. Hingga akhirnya sebuah penelitian ilmiah mencoba merangkainya kembali. Dan hasilnya menunjuk pada satu tanggal yang sangat spesifik, 18 Mei 669 Masehi. Sebuah hari yang diyakini sebagai awal lahirnya Tatar Sunda. Tapi apa yang sebenarnya terjadi pada hari tersebut? Pada lintasan panjang sejarah Nusantara, wilayah yang kini dikenal sebagai Tatar Sunda menyimpan jejak peradaban yang tidak sederhana. Ia bukan hanya ruang geografis, tetapi sebuah entitas budaya yang terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, kompleks, dan terverifikasi melalui berbagai sumber. Sebelum lahirnya Kerajaan Sunda, kawasan ini berada di bawah kekuasaan Tarumanegara, sebuah kerajaan besar yang berkembang sejak abad ke-5 Masehi. Bukti keberadaan Tarumanegara dapat ditemukan dalam berbagai prasasti berbahasa Sanskerta dan aksara Palawa, seperti prasasti Ciaruten, Tugu, dan Kebun Kopi. Namun sumber sejarah Tatar Sunda tidak hanya berasal dari prasasti. Keterbatasan jumlah prasasti yang hanya sekitar 30 buah, sepanjang lebih dari 1000 tahun membuat para sejarawan harus melakukan pendekatan lintas sumber. Di antaranya adalah naskah kuno, seperti Carita Parahyangan, serta berita asing, khususnya kronik Tiongkok dari dinasti Tang. Dalam catatan Tiongkok, disebutkan adanya utusan dari kerajaan bernama Tolomo yang diyakini sebagai Tarumanegara pada tahun 666 dan 669 Masehi. Menariknya, setelah tahun 669 Masehi, nama Tolomo tidak lagi muncul dalam catatan sejarah Tiongkok. Kekosongan ini menjadi petunjuk penting, telah terjadi perubahan besar dalam struktur kekuasaan di wilayah tersebut. Transformasi ini kemudian dijelaskan dalam sumber naskah Nusantara. Disebutkan bahwa pada tahun 669 Masehi, Raja terakhir Tarumanegara, Sri Maharaja Linggawarman, digantikan oleh menantunya Sang Tarusbawa. Ia bukan berasal dari dinasti Warman, melainkan dari wilayah Sunda Sembawa. Setelah naik tahta, Sang Tarusbawa mengambil langkah monumental, mengganti nama kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Keputusan ini bukan sekedar perubahan nama, tetapi menandai lahirnya identitas politik dan budaya baru. Momentum tersebut terjadi pada 6 Sukla Paksa, bulan Jesta tahun 590 Saka, yang setelah dikonversikan ke kalender Masehi, bertepatan dengan 18 Mei 669 Masehi. Tanggal inilah yang kemudian dipandang sebagai titik awal lahirnya Tatar Sunda. Sementara istilah Sunda sendiri ya ditemukan dalam tradisi tulis Sunda ya. Secara internal ada memang. Boleh dikatakan akte kelahiran Sunda ada dalam prasasti. Prasastinya disebut itu prasasti Kebun Kopi 2.
Tapi itu berbahasa Melayu kuno. Ya, bunyinya begini. Ini sabda kalanda, rakean juru pangambat, i kawi haji panca pasagi. Ya, marsan desa bar pulihkan haji Sunda. Nah, ini bahasa Melayu kuno. Ini sabda kalanda rakean juru pangambat. Jadi juru pangambat jadi pasti yang mengumumkannya orang luar. Juru pengamat bukan orang Sunda itu sendiri. Nah, kawi haji panca pasagi itu 854. Kalau dibaca harus dibalik. Jadi 458 tahun Saka siklus apa. Kalau dimasaikan tambah 79 itu dibulatkan dalam tradisi kronogram menjadi tahun 536. Jadi sejak saat itulah istilah Sunda berdiri menjadi sebuah nama wilayah kerajaan. Risalahnya itu ada dalam FDK BOS, tapi prasasti itu sekarang masih ada atau tidak saya sudah membaca itu. Jadi kenapa disebut prasasti kebun kopi itu ya karena perkebunan kopi Belanda. Ya, kebun kopi 1, kebun kopi 2 itu kira-kira di kebun raya sekarang. Jadi situ. Jadi itu salah satunya. Sementara naskah-naskah, karena mungkin naskah-naskah sudah agak sini banyak istilah Sunda ya. Itu Amanat Galunggung, Carita Parahyangan terutama yang bernuansa historis. Kemudian juga Siksa Kandang Karsia, naskah Sunda kuno itu isinya tentang ensiklopedis. Tetapi naskah tentang ajaran keagamaan khususnya misalnya Sewaka Dharma atau tentang agama Sunda itu dalam Sang Hyang Hayu. Ya, itu juga ada sebutan-sebutan yang mengarah biasanya ke situ. Jadi Sunda eksis ya dalam naskah-naskah sekarang. Penetapan ini diperkuat melalui metode historiografi modern, yaitu korelasi antar sumber. Ketika prasasti, naskah kuno dan berita asing saling mendukung, maka suatu peristiwa dapat dianggap memiliki validitas histori yang kuat. Selain itu, keberadaan istilah Sunda juga ditemukan dalam prasasti Kebun Kopi II yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Dengan demikian, tahun 669 Masehi bukanlah kemunculan tiba-tiba, melainkan puncak dari proses panjang yang mengkristalkan Sunda sebagai entitas mandiri. Penetapan 18 Mei sebagai hari jadi Tatar Sunda bukanlah keputusan simbolik semata. Ia merupakan hasil kajian akademis yang disusun secara sistematis oleh tim ahli lintas disiplin, mencakup sejarah, hukum, filologi, dan sosioantropologi. Kajian ini mengikuti pedoman resmi penyusunan produk hukum daerah, sebagaimana diatur dalam regulasi Kementerian Dalam Negeri. Dalam prosesnya, penentuan hari jadi harus memenuhi 4 aspek utama. Pertama, aspek historis. Tanggal yang dipilih harus memiliki dasar sumber tertulis yang jelas. Dalam hal ini, peristiwa pergantian Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda pada tahun 669 Masehi menjadi titik paling kuat yang dapat diverifikasi melalui berbagai sumber. Yang kedua adalah aspek legal. Pada masa kuno, dokumen hukum tidak berbentuk undang-undang seperti sekarang, melainkan prasasti. Prasasti memiliki kedudukan hukum yang setara karena berisi keputusan resmi penguasa. Yang ketiga adalah aspek simbolis. Hari jadi harus merepresentasikan kebanggaan budaya lokal. Penetapan 18 Mei didasarkan pada sumber Nusantara, bukan kolonial, sehingga memiliki nilai simbolik yang kuat bagi masyarakat Sunda. Keempat, aspek politis. Penetapan dilakukan melalui mekanisme pemerintahan, mulai dari penyusunan naskah akademis, forum diskusi publik, hingga penetapan melalui peraturan gubernur. Penting untuk dipahami, hari jadi Tatar Sunda tidak menggantikan hari jadi Provinsi Jawa Barat. Hari jadi provinsi tetap berada di dalam kerangka administratif negara modern, yaitu setelah kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya, hari jadi Tatar Sunda berada di dalam perspektif budaya sebagai tonggak historis yang menandai lahirnya identitas Sunda. Secara filologis, penetapan ini memiliki makna yang dalam. Ia bukan untuk menghidupkan kembali sistem kerajaan, melainkan untuk memperkuat kesadaran budaya. Tatar Sunda dipahami sebagai ruang nilai yang mencakup nilai ekspresif seperti religi dan seni, nilai progresif berupa pengetahuan lokal dan sistem ekonomi tradisional, nilai integratif seperti solidaritas sosial dan kesadaran kolektif. Wilayah Tatar Sunda sendiri dalam perspektif historis mencakup kawasan luas dari Banten di ujung barat Pulau Jawa, meliputi Jawa Barat dan DKI Jakarta, hingga sebagian Jawa Tengah seperti Brebes dan Cilacap.
Wilayah ini menjadi puncak kejayaannya pada masa Sri Baduga Maharaja di Kerajaan Pajajaran berabad-abad kemudian. Penetapan tanggal 18 Mei 669 Masehi menjadi pengingat bahwa peradaban Sunda telah berusia lebih dari 13 abad, sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya membentuk identitas lokal, tetapi juga menjadi bagian penting dari sejarah besar Nusantara. Lebih dari sekedar penetapan tanggal dalam naskah akademis, peringatan Hari Jadi Tatra Sunda juga dihidupkan melalui simbol budaya. Pada tahun 2026, pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Deddy Mulyadi menyelenggarakan sebuah peristiwa budaya yang syarat makna, kirap mahkota Binokasi. Mahkota Binokasi bukan sekedar benda pusaka. Ia adalah simbol legitimasi kekuasaan dalam tradisi kerajaan Sunda yang diyakini berasal dari masa Sri Baduga Maharaja, raja besar yang membawa kejayaan bagi Pajajaran. Kirap mahkota Binokasi menjadi upaya menghadirkan kembali jejak sejarah ini ke ruang publik modern. Kirap ini dirancang sebagai perjalanan simbolik menghubungkan masa lalu dengan masa kini dari warisan kerajaan menuju identitas budaya masyarakat Sunda pada hari ini. Meskipun secara historis mahkota ini erat kaitannya dengan Sumedang Larang, para sejarawan menegaskan bahwa makna kirap ini tidak boleh dipersempit hanya pada satu wilayah saja. Tatar Sunda bukan milik satu daerah, melainkan seluruh wilayah budaya Sunda dari Banten, Jawa Barat, hingga sebagian Jawa Tengah. Kirap ini pun bukan penegasan supremasi sejarah, melainkan simbol persatuan budaya. Ia menjadi medium untuk mengingatkan bahwa warisan Sunda tidak berhenti pada artefak, tetapi hidup dalam nilai, tradisi, dan kesadaran kolektif masyarakatnya. Dalam konteks inilah, perayaan Hari Jadi Tatra Sunda menemukan bentuknya bukan hanya dalam kajian ilmiah, tetapi juga dalam ekspresi budaya yang dapat dirasakan bersama. Dari prasasti yang terpahat di batu hingga catatan dinasti Tang di Tiongkok, dari naskah kuno Nusantara hingga kajian ilmiah modern, semuanya mengarah pada satu kesimpulan, bahwa pada 18 Mei 669 Masehi terjadi sebuah perubahan besar dalam sejarah Nusantara. Saat Sang Terus Bawa naik tahta dan mengubah Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda, lahirlah sebuah identitas baru yang tidak hanya bersifat politik, tetapi juga budaya. Inilah titik awal yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Tatar Sunda. Namun penting untuk dipahami, Hari Jadi ini bukan tentang menghidupkan kembali masa lalu kerajaan, bukan pula tentang klaim kekuasaan sejarah, melainkan tentang kesadaran. Kesadaran bahwa budaya Sunda telah hidup berkembang dan bertahan selama lebih dari 13 abad. Bahwa nilai-nilai seperti kebersamaan, kearifan lokal, seni, dan spiritualitas bukanlah sesuatu yang baru, melainkan warisan panjang yang terus berlanjut. Hari Jadi Tatar Sunda adalah pengingat bahwa sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk difahami dan dilanjutkan. Karena pada akhirnya, Tatar Sunda bukan hanya masa lalu, ia adalah identitas yang masih hidup hingga hari ini.